Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menunjukkan contoh pengerjaan kasus untuk chi-square atau pengujian chi-square, di mana pengujian ini hipotesis dengan beda K proporsi. Contoh kasusnya adalah seperti contoh kasus 1 yang sudah saya bagikan melalui slide. Di sini ada contoh soal di mana sebuah perusahaan minuman memproduksi 5 jenis rasa minuman baru, yaitu jeruk, apel, sirsak, anggur, dan sawo. Ada 300 konsumen sebagai responden yang diambil secara acak atau random. Informasinya seperti tersaji bahwa konsumen dengan rasa yang paling diminati adalah anggur dan kurang diminati adalah sirsak. Nah, pertanyaannya, apakah sampel mendukung pernyataan bahwa terdapat perbedaan proporsi konsumen yang membeli masing-masing jenis rasa minuman tersebut? Nah, untuk melakukan uji hipotesis ini akan dilakukan 5 langkah tahap pengerjaan. Yang pertama adalah rumusan hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu H0. H0 ditulisnya seperti yang tertera di sini. Untuk mencari bunyi pernyataan H0, Anda harus memahami konsep dari H0 itu sendiri. Hipotesis 0 selalu menyatakan semua keadaan sama. Untuk kasus ini, artinya semua proporsi populasinya sama. Nah, untuk HA selalu menyatakan terdapat perbedaan proporsi, atau tidak semua proporsi sama, artinya terdapat perbedaan. Kedua hipotesis ini selalu bersifat mutually exclusive, yaitu berlawanan, saling meniadakan satu sama lain. Nah, bunyi pernyataan hipotesis H0, kalian bisa melihat pada apa yang ingin ditanyakan dari soal tersebut, yaitu apakah terdapat perbedaan proporsi konsumen yang membeli masing-masing jenis rasa minuman. Karena H0 selalu menyatakan tidak terdapat perbedaan, maka saya bisa nyatakan H0 tidak terdapat perbedaan proporsi konsumen. HA atau hipotesis alternatif, maka kebalikannya, terdapat perbedaan proporsi konsumen. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua adalah nilai kritis. Untuk mencari nilai kritis, kita membutuhkan tabel yang namanya yaitu tabel nilai kritis distribusi chi-square. Nah, tabel nilai kritis distribusi chi-square terdiri atas DF sebagai baris, degree of freedom, dan probability value atau tingkat signifikasi sebagai kolomnya. Maka kita harus mencari terlebih dahulu DF-nya. DF-nya pada slide tertera bahwa rumusnya adalah K-1, di mana K di sini adalah banyaknya kategori. Yang menjadi kategori di sini adalah rasa minuman. Terdapat 5 jenis rasa minuman, maka kategorinya adalah 5 dikurang 1 sama dengan 4. Maka DF-nya 4. Nah, kemudian yang kedua probability value atau alpha, yaitu tingkat signifikansinya yaitu 5%. Diubah ke dalam desimal, maka 5% adalah 0,05. Nah, maka nilai chi-square kritis yaitu menyesuaikan antara chi-square alpha titik 2 DF. Alfanya tingkat signifikansinya 0,05, DF-nya adalah 4. Maka nilai kritisnya adalah alpha 0,05, kolom 0,05, DF-nya 4 baris. Berarti cocokkan antara baris dan kolom. Nilai kritisnya adalah 9,487729. 9,487729. Oke, saya lihat kembali. Sama. Ini untuk nilai kritis. Nah, setelah nilai kritis, tahap ketiga adalah mencari nilai hitung atau chi-square hitungnya. Kita rubah yang tadinya kolom menjadi baris. Nah, chi-square hitung ini, jika pada slide Anda akan melihat rumus di mana
Chi-square hitung adalah sigma dari FO. FO itu frequencies observed atau frekuensi yang sedang kita observasi. Nah, frekuensi yang sedang kita observasi di sini adalah jumlah konsumen untuk masing-masing jenis rasa minuman. Yang pertama jeruk. Jumlah konsumennya 60. Yang kedua apel 65. Yang ketiga sirsak 45. Keempat anggur 75, sawo 55. Nah, ini adalah jumlah konsumen. Jika ditotalkan jumlah konsumennya semuanya adalah 300. Sesuai dengan kalimat di sini, penelitian menggunakan 300 konsumen sebagai sampel. Oke, kolom yang kedua adalah FE. Frequencies expected atau frekuensi harapan hipotesis. Nah, untuk mencari FE, rumusnya adalah N, banyaknya total konsumen, terus ini, sama dengan N, banyaknya jumlah konsumen dibagi dengan total kategori. Nah, total konsumennya adalah 300, kategorinya adalah 5, yaitu jeruk, apel, sirsak, anggur, sawo. Berarti 300 dibagi dengan 5. Nah, atau saya masukkan misalnya menggunakan rumus ini, 300 dibagi dengan 5. Kategorinya tetap. Nah, karena 300-nya tidak berubah, saya kunci rumusnya. Oke, maka FE-nya semuanya sama. Diharapkan jumlah proporsinya sama. Oke, kolom berikutnya adalah FO min atau dikurangi frequencies observed dikurangi dengan FE sama dengan FO dikurang FE. Nah, nilainya sudah diperoleh. Nah, karena ini menggunakan Excel, jadi asalkan memasukkan rumus yang sama, tidak perlu khawatir salah ya, asalkan rumusnya sesuai saja. Baik, untuk berikutnya adalah FO dikurang FE terkurung kuadrat. Nah, ini bukan kali 2 ya, tapi ini adalah kuadrat sesuai dengan rumusnya. FO minus FE dikuadratkan. Baik. Nah, sama dengan berarti hasil kolom ini kuadrat atau pangkat 2. Nah, ini hasilnya. FO minus FE dikuadratkan. Nah, cari totalnya terlebih dahulu, berarti auto sum saja. Maka hasilnya adalah 500. Nah, berapa chi-square hitungnya? Pertanyaannya sekarang. Nah, chi-square hitung rumusnya adalah sigma atau total dari FO minus FE dikuadratkan. Berarti nilainya adalah 500 dibagi dengan FE. FE-nya adalah 60. Nah, berarti kita bisa cari di sini chi-square hit sama dengan, kembali ke rumus ya, jangan terpaku dengan angkanya, sigma atau total keseluruhan dari kolom FO dikurang FE dikuadratkan dibagi dengan FE. Maka di sini adalah 500 dibagi 60. Nah, chi-square hitung, atau saya gunakan bantuan Excel terlebih dahulu. Maka di sini sama dengan 500 bagi 60.
Hasilnya adalah chi-square hitungnya 8,333 dan seterusnya. Nah, langkah keempat adalah keputusan. Keputusan di sini acuannya adalah membandingkan nilai hitung terhadap nilai kritis atau nilai hitung chi-square terhadap nilai kritis chi-square. Nah, perhatikan bahwa di sini nilai hitung terhadap nilai kritis. Pertama, nilai hitung chi-square-nya kita bisa lihat adalah chi-square hitungnya 8,33. Saya tulis chi-square hit sama dengan 8,33. Oke, kita bandingkan terhadap chi-square kritis. Chi-square kritis sama dengan diperoleh dari tahap yang kedua, yaitu 9,48. Nah, ini adalah hitung terhadap kritis. Kalian bisa lihat di sini, jangan terbalik antara kritis dan hitung. Jadi kita bandingkan terlebih dahulu hitung terhadap kritis, bukan kritis terhadap hitung. Catatannya ya, hitung terhadap kritis. Jika nilai hitung lebih kecil daripada nilai kritis, keputusannya adalah H0 diterima, HA ditolak. Sedangkan jika nilai hitung lebih besar daripada nilai kritis, maka H0 ditolak, HA diterima. Nah, untuk kasus yang ada di sini, chi-square hitung nilainya lebih kecil daripada chi-square kritis. 8,33 lebih kecil daripada 9,48. Maka keputusannya adalah H0 terima, HA tolak. Nah, Anda harus fokus kepada hipotesis yang diterima untuk membuat kesimpulan. Fokus kepada hipotesis yang diterima. Hipotesis yang diterima dari hasil keempat atau langkah keempat yaitu adalah H0. Karena H0 yang diterima, maka kesimpulannya adalah bunyi pernyataan hipotesis 0. Sebaliknya, jika misalnya ya, yang diterima adalah HA, misalnya H0 tolak, HA terima, maka pernyataan untuk kesimpulan adalah bunyi hipotesis HA. Untuk kasus ini, bunyi hipotesis yang diterima adalah H0. Maka yang menjadi kesimpulan adalah pernyataan H0. Pernyataan dari hipotesis H0 adalah tidak terdapat perbedaan proporsi konsumen yang membeli masing-masing jenis rasa minuman. Maka kesimpulannya sama dengan bunyi pernyataan hipotesis 0. Nah, sekian contoh dari saya jika kita mengerjakannya secara manual. Oke, untuk slide berikutnya atau tahap berikutnya jika menggunakan aplikasi SPSS.